Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat ketiga Panitia Idul Adha 1441 Hijriah Perumahan Puri Anggrek Mas tanggal 26 Juli 2020 dengan tetap melakukan protokol kesehatan COVID-19. Yang terhormat Pak RW, yang terhormat Ketua DKM Pak Sandi, yang terhormat para Ketua RT, yang terhormat Bapak-Bapak dan Ibu serta panitia semua. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya berterima kasih pada Bapak-Bapak dan Ibu semua yang bisa meluangkan waktunya untuk persiapan terakhir pelaksanaan Kurban Idul Adha 1441 Hijriah, di mana agenda untuk rapat malam ini akan saya bacakan setelah saya buka. Yang pertama, alhamdulillah kita sudah dapat izin Pak untuk pelaksanaan Bapak Ibu serta panitia semua. Untuk pelaksanaan Idul Kurban kita sudah dapat izin dari kecamatan. Izin tersebut sudah dikeluarkan di hari Jumat Pak. Mudah-mudahan pada pelaksanaan hari hanya berjalan lancar dan sukses dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang selanjutnya saya minta sambutan mengenai arahan yang pertama dari Ketua RW Pak Agung, yang kedua arahan dari Ketua DKM Pak Sandi, yang ketiga sekretaris akan membicarakan update persiapan masing-masing seksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan sampaikan 3 poin saja. Itu selebihnya Yang pertama, saya mengapresiasi panitia. Jadi yang pertama, saya sangat mengapresiasi panitia karena panitia tahun ini memang sangat berbeda dengan panitia sebelumnya. Tingkat kerawatannya, tingkat keribetannya itu luar biasa. Oh ya, alhamdulillah yang
bisa jadi akan ada penolakan-penolakan kecil dari kebiasaan kita di Buli. Nah, saya berharap panitia sudah mengantisipasi. Kemudian kami hormati pula Bapak-Bapak dari pelaksana harian DKM Asofa. Terima kasih sudah hadir. Kemudian Bapak-Bapak pengurus DKM Asofa sekaligus dengan Ibu-Ibu. Selamat malam Bu, terima kasih kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Pada malam hari ini menjadi pertemuan kita yang di lapang tenis yang kedua kali ya. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Pak RW kita, beliau menaruh harapan besar untuk panitia dapat melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan Idul Kurban ini dengan sebaik-baiknya dan sukses. Tidak lupa saya mengingatkan juga karena ini juga berkaitan dengan peribadatannya. Mohon juga nanti kesempatan berikutnya mungkin tidak di forum ini, nggak apa-apa. Kesiapan dari pelaksanaan ibadah sholat idnya sendiri juga perlu kita persiapkan dengan baik. Karena selain pada kesempatan yang lalu, setiap hari raya Idul Adha itu jumlah jamaahnya sangat banyak, bahkan lebih banyak daripada Idul Fitri. Karena kita semua tidak ada yang mudik. Sehingga nanti lapangan tenis insya Allah akan penuh dan juga kita akan mengatur atau menata laksananya dengan protokol COVID sehingga dengan jarak yang agak renggang begitu tentunya kita perlu ada kesiapan dan ini juga membutuhkan bantuan ibu-ibu untuk bisa membantu menertibkan nanti pada saat pelaksanaannya sholat Idul Adha yang akan datang insya Allah. Warga yang tidak berkorban untuk bank itu jumlah yang rumahnya 167 kepala keluarga dikurangi 48 jadi sekitar 119 kupon yang nanti akan diedarkan untuk sementara. Jadi jumlah ring 1 itu sekitar 250 kupon. 250 kupon. Untuk ring 2 itu perkiraan lebih kurang 300 kupon. Nanti Pak Agus, mungkin Pak ya, mungkin nanti lihat situasionalnya bisa lebih kalau memang kondisinya di kantongnya kita hitung mungkin bisa lebih Pak. Jadi pemasangan tenda di tempat lapangan atau di gedung serbaguna, kebersihan lapangan, penggantung hewan kurban, tempat cuci tangan, tempat sampah, meja distribusi, tempat alas semua akan disiapkan termasuk yang di lapangan tenis untuk konsumsi. Kemudian Ustadz juga sudah siap. Ustadz H. Ibnu Nugroho, tema menggali hikmah keluarga Ibrahim AS. Jadi untuk dokumentasi, kami ingin dokumentasi bisa menyiapkan video Pak. Jadi nanti setiap hewan kurban akan di video. Jadi nanti akan kita sampaikan kepada pengurban dan kita akan menghimbau kepada pengurban. Ini sesuai dengan surat edaran dari pemerintah Kota Depok, dari Fatwa MUI dan juga dari Departemen Pertanian itu dihimbau pengurban dan warga tidak menghadiri tempat pemotongan. Terus untuk remaja nanti tolong menyiapkan beberapa anggota remaja untuk membantu
tromor keliling anak-anak kecil terutama yang untuk sholat id. Bantu penukaran kupon, yaitu yang mengecek kupon itu setiap dua loket itu 2 orang, Pak, cukup 2. Jadi kalau nanti ada 4 loket berarti 4 orang, remaja putri saja yang bisa. Terima kasih Pak Bob atas penjelasannya, update dari masing-masing seksi. Selanjutnya penjelasan protokol kesehatan secara keseluruhan oleh koordinator. Bapak Ketua DKM, kemungkinan adalah untuk jamaah sholat itu banyak. Jadi malamnya kita sudah persiapan seperti biasa, Mas Pur. Dan paginya itu kan area di sini, area pelaksanaan hari H itu yang utama adalah lapangan tenis ini dan gedung serbaguna. Begitu selesai kita pelaksanaan sholat id, langsung timnya Mas Pur menyiapkan untuk tempat makanan dan tempat istirahat atau tempat duduknya panitia. Tapi sekarang area yang di dalam itu adalah area steril. Jadi nanti yang belum kedapatan bekerja, mungkin panitia menunggunya di area sini. Itu mungkin ya Bapak-Bapak nanti tolong dipahami. Jadi kita tidak diperkenankan lagi ngumpul di dalam area gedung. Termasuk pokoknya yang area gedung nanti sudah ada timnya yang tadi sudah disebutkan, adalah tim yang memang bekerja di dalam, dan yang bekerja di dalam pun dibatasi untuk keluar masuk. Mungkin kalau keluar pun harus ada hanya diwakili 1, dengan nanti masuknya lagi harus ada protokol kebersihan, termasuk semuanya harus seperti itu ya Pak Sandiaga, kemarin ininya yang kita diminta ya. Untuk hal pengawasan COVID sendiri, sementara kita juga ada koordinator di 2 ini. Saya minta dari nanti dari 2 orang, dari Pak Yanto yang koordinator lapangan di dalam, Pak Yanto dengan Pak Jo. Di luar nanti ada 6, 2 itu ada Pak yang dari warga dan Pak Wicak, dan Pak Purba dibantu Pak Satpam. Sementara secara garis besar, secara teknis seperti itu, yang penting nanti sebetulnya di sirkulasi mustahilnya saya belum bisa menjelaskan banyak karena akan ada dijelaskan sendiri dari perubahan dari masukan dari Pak Ikom. Demikian sementara yang bisa saya sampaikan secara garis besar. Oh iya, jadi petugas nanti Pak, seperti nanti saya kasih tanda khusus sendiri, mungkin nanti ada pita gitu. Yang ideal, yang tadi kata Ketua Panitia, apabila nanti ditinjau, tentunya standar-standar protokol COVID-nya bisa kita lalui. Tetapi ini juga nanti akan menjadi bahan diskusi apabila nanti di dalam paparan yang akan saya sampaikan nanti dari Ketua maupun Pak RW ada saran dan masukan, kita perbaiki sama-sama. Menurut hemat kami, ini adalah area yang sirkulasinya yang akan nanti kita pergunakan. Jadi kalau ini dari atas Pak, ini dari atas, posisi masjid adalah di sini, maka sirkulasi area yang akan kita manfaatkan adalah yang di sini. Ini kebetulan memang semuanya warga RT 1, jadi tidak terganggu atau tidak mengganggu dari warga RT lain. Untuk penempatan satpam, ini kita taruh di sudut sini 1 sebagai pertama kali dia masuk, kemudian di pojok-pojok sini, sama ada di depan rumah Pak Buk sini. Ini persimpangan. Kalau memang ini disetujui Pak, maka nanti tentunya selain pengaturan lalu lintas ini yang nanti Pak Zainal dan teman-teman dari Satpam ini harus diketahui bahwa di setiap sudut-sudut ini juga harus kita tutup dan harus kita arahkan. Jadi kalau misalnya nanti mustahilnya masuk atau berbelok, ini tentunya akan memudahkan. Untuk yang di penyekatannya itu adanya di depan gardu listrik pojok depan situ, kemudian depan rumah Pak Agus pojoknya, pojok rumah Pak Sandi sama rumah Pak Bro. Untuk penyekatan arus, jadi kalau misalnya di sini sudah terlalu penuh, di sini disekat. Dan ini adalah penghambat. Jadi 1 menit dari orang dari sini mencuci tangan, di sini sudah keluar lagi. 1 menit orang mencuci tangan, di sini sudah keluar lagi. Jadi ini ada partisi, ada parameter untuk penghambat. Ketika mereka mustahilnya sudah keluar, kemudian kembali ke sini naik motor, terus dia akan keluar lewat jalan sini, terus balik lagi langsung kembali ke atas. Dia tidak boleh naik motor kontraflow ke atas, dia turun ke bawah dulu, baru nanti dia naik ke atas.
Mohon izin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, ini saya memohon kepada Ketua Panitia kalau memang disetujui ini kita buatkan loket menjadi 6. Tetapi tentunya karena ini adalah anak-anak kita, adik kita yang remaja putri, maka di sini juga standar protokol COVID-nya juga terpenuhi. Misalnya di sini kita siapkan bangsa kursi atau 5 atau 4 gitu untuk manula dan lansia atau disabilitas. Ketika dia datang, langsung nanti di sini supervisor saya atau Pak Wayunal datang ngambil langsung diletakkan. Dan di sini green area ini tidak ada kursi menunggu. Semua tidak ada kursi menunggu. Jadi semuanya berdiri, langsung jalan aja arusnya biar lebih cepat dan tidak mengurangi adanya interaksi atau berkomunikasi di antara para musahid. Ini adalah alternatif 1. Kalaupun ada alternatif 2 dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, atau mungkin permohonan ide atau yang lainnya, nanti kami bisa sesuaikan kembali. Tapi menurut hemat kami ini adalah yang saat ini ideal. Mohon saran dan masukannya kurang lebih seperti itu bapak-bapak, ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin perlu disegarkan kembali pada seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa pengambilan kupon dengan mustahik yang membawa kupon itu rencananya akan setidak-tidaknya sudah ada 600 ya mungkin. Kalau dengan 5 ekor sapi berarti Pak Tulik tadi saya sudah sampaikan, mohon izin ya Pak Tulik ya, sudah bisa menanding 600 kantong Pak. Sehingga kalau misalnya dari 600 saja dibagi 2 berarti 1 jam itu adalah 300 orang. Jadi sehingga beginilah bentuknya ketika kita berbicara tentang PSBB, ketika bicara kita tentang protokol COVID dan juga supaya flow aktivitas di Puri juga tidak terhambat karena ada kendaraan yang lalu lalang keluar dan masuk Puri, sehingga beginilah dikonsepkan oleh panitia. Baru menyadari kalau seandainya lapangan tenis ini dijadikan tempat fokusnya konsumsi semua di pool di sini, berarti pintu kecil yang di depannya gedung Serbaguna itu tidak akan dibuka ya Pak ya? Otomatis kita hanya menggunakan satu pintu yang ke arah kamar mandi. Nah ini kemarin menjadi pembicaraan di antara ibu-ibu. Panti tenis ini Pak? Iya. Oh akan dibuka? Dibuka. Oh jadi ibu-ibu bisa lalu lalang ke sana untuk mengantar makanan sekarang bisa? Tadi menanyakan Pak Indro ke saya, karena sudah dirancang sedemikian rupa dari kupon itu menggunakan warna. Jadi waktu hari itu saya mengusulkan pada meja pun diberikan warna yang sama sesuai dengan kupon. Jadi agar lebih tertib, begitu dia masuk ke green area itu dia tahu tuh kalau kupon dia hijau berarti dia lihat loket hijau, dia menuju ke sana. Kuning, hijau, biru, merah. Kuning dan hijau itu jam 13. Kuning itu untuk ART, satpam maupun petugas-petugas kebersihan. Hijau itu untuk warga Puri. Terus biru dan merah itu untuk ring 2 jam 14. Biasanya penumpukan itu adalah mustahil yang tidak punya kupon. Jadi security itu tetap di pos masuk ini yang harus diperkuat. Bayangkan kemarin itu di sini ada security 2, terus kita ada yang proteksinya awal dari tim panitia Thailand, panitia dari keluarga itu ada 1. Berarti 2 saja Pak, depan rumah Pak Bob yang dia bertugas untuk temperatur gun sama mengarahkan cuci tangan di sini. Nah, kalau untuk di sini nanti bisa saya atau bisa Pak Wahyu. Pimpinan rapat, saya mohon izin, ini disepakati dulu. Yang pertama, kita loketnya ada 3 di
kanan dan 3 di kiri. Satu loket itu ada, di satu meja itu ada 3 loket. Ini harus disepakati dulu dan harus diputuskan. Salah satu media untuk penyebaran virus, jadi apakah dipegang, apakah anak-anak diberi sarung tangan atau kita beri protokol untuk setiap berapa menit sekali menyemprot hand sanitizer. Saya pikir itu perlu dijelaskan ke anak-anak dan dikontrol sehingga kita bisa meminimalkan risiko penularan lewat kupon yang tadi, Pak. Saya lihat pengecekan suhu adanya di depannya Pak Bob. Apakah itu sudah cukup aman ya Pak ya? Itu sudah. Ya kalau kita ibu-ibu Parno Ya. Pak. Iya. Jadi mungkin dari depan, dari awal gitu. Kalau itu berurusan dengan aktivitas keluar masuk warga, masuk kemudian dipersilahkan lewat, ada satu badan jalan yang ditutup, yang satunya dijadikan 2 arah. Kemudian posisi satpam sekarang yang ada tendanya sekarang, yang kita tahu sudah sama dan seperti sekat Pak ya. Dari situlah posisinya orang yang datang makan mustahik itu diperiksa. Dari posisi Untuk yang anak-anak remaja putrinya 12 orang. Apakah kira-kira sudah diindikan nama-namanya juga? Kemudian berikutnya dari 6 loket itu tolong pastikan bahwasannya Pak Bob bisa siapkan face shield, masker dan sarung tangannya semua sudah tersedia sama ininya Pak. Tadi kan kita sudah putuskan, pastinya kita pakai hal itu semuanya. Itu aja Pak Bob. Baik, terima kasih. Ya, dari tim penimbangan dan pengemasan ini kita minta area di dalam gedung serbaguna itu, yaitu seluruh posisi yang di panggung. Jadi seluruh panggung yang sebelah timur ya, sisi timur gedung yang ada panggung agak tinggi itu seluruhnya dipakai untuk tanding daging. Ya, jadi tidak digunakan untuk meletakkan kepala, ekor, atau kulit atau lainnya. Jadi bersih di situ untuk khusus tanding daging. Terima kasih semua atas masukannya dari bapak-bapak semua. Ada satu dari Puri Anggrek Mas ini. Kurangnya saya mohon maaf. Rapat malam ini saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatannya aku nggak tahu halamannya berapa. Mungkin bisa ini 12 halaman ini ya. Jangan semua